بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal yaumil jum'ah fi akhir syahri dzil qa'dah. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza wa jalla fi muhkami kitabi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الآية صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sekalian untuk bisa berjamaah di haflah al-mubarakah di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam selamanya terlimpah curah kepada kehariban alam kita habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, atba'ut tabi'in hingga umat akhir zaman. Manzar kita sekalian mudah-mudahan menjadi umat yang diberikan syafaat di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Amal-amal yang mesti kita lakukan di bulan Dzulqa'dah ini sangat banyak sekali. Amaliyah atau pekerjaan ibadah baik mahdhah ataupun ghair mahdhah, yang langsung ataupun tidak langsung, yang kita lakukan, baik ibadah badaniyah, ibadah bangsa badan, atau ibadah maliyah, ibadah bangsa harta atau materi. Terus-terusan setiap saat, bukan hanya di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya, setiap saat mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan statement Bismillahirrahmanirrahim, kunu fid dunya adyafa. Jadilah kalian di muka bumi ini laksana seperti tamu. Memang sejatinya kita ini tamu. Kalau namanya tamu harus mempunyai tata krama, mengikuti aturan yang punya rumah yang megah, mempunyai aturan bagaimana tata cara bertamu di rumah itu.
Sehingga bacalah aturan pedoman hidup bertamu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang bukan hanya sekedar dibaca, melainkan dibuktikan, mengerti apa isi yang dibaca dalam aturan itu dan dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jangan malah kita sebagai muslim punya kitab aturan Al-Quran dan Sunnah, untuk bacanya saja tidak mampu, andaikan atau umpama. Sementara kita sebagai muslim yang punya kitab aturan Al-Quran dan Sunnah itu harus dibaca, setelah dibaca harus diamalkan apa isi dari bacaan itu. Makanya cintailah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan cintailah amal-amaliyah Rasulullah yang sudah biasa dilakukan setiap sunnah di setiap kesempatan. Jadilah kita hidup di muka bumi ini bertamu, sehingga tahu purwadaksi bagaimana bertamu. Yang kedua, wattakhidul masajida buyuta, jadikanlah masjid ini sebagai rumah atau laksana seperti kendaraan. Jadikanlah masjid ini sebagai garasi, jangan dijadikan sebagai transit, cuma tumpang lewat, masuk sebentar cepat-cepat pulang. Tetapi sebetulnya seharusnya masjid ini dijadikan sebagai rumah atau sebagai garasi untuk kendaraan, sehingga kita merasa betah untuk sholat berjamaah, tidak ketinggalan sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apalagi di usia yang sudah habis pensiunan, kita nggak ada kegiatan di rumah umpamanya. Itu hidayah dan taufik itu sangat mahal. Setiap hari padahal kita masih ada kesempatan duduk santai di rumah sembari mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak merasa terpanggil untuk sholat berjamaah. Rugi. Padahal rumah kita dekat ke masjid, padahal kedengaran suara panggilan azan, kenapa tidak terpanggil? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat berjamaah. Jadikanlah masjid ini sebagai rumah. Yang ketiga, wa'awidhu qulubakumur riqqah, biasakan hati kita penuh rasa kasih sayang. Latih, biasakan hati kita penuh rasa kasih sayang. Kasihanilah diri sendiri sebelum mengasihani orang lain. Kasihanilah diri sendiri dengan ibadah. Kasihanilah diri sendiri dengan melakukan taat kepada Allah. Dikarenakan kalau kita tidak mengasihi, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Perhatikan, jangan sampai kita banyak melakukan kezaliman, di antaranya seperti meninggalkan kewajiban sholat, tolabul ilmi dan sebagainya, sedekah, zakat dan sebagainya. Yang keempat, waksiru tafakur wal buka, perbanyak tafakur dan perbanyak menangis. Dalam arti banyak tafakur, mentafakuri diri kita, asal dari mana, sedang bagaimana, mau kembali kemana, mau kembali menuju siapa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tinggal menunggu hari. Kalau tidak hari ini hari Jumat, maka pasti kita bakal meninggal di hari Sabtu. Kalau tidak hari Sabtu, mungkin pada hari Senin dan seterusnya. Pun mungkin Minggu, mungkin Senin dan seterusnya. Sebelumnya kita tinggal menunggu hari. Sambil kita menunggu hari, isilah kegiatan kita. Kasihanilah dari kita dengan amal. Tafakuri wal buka, banyak tafakur dan banyak menangis. Yang keempat, wala takhtalifu
Wala takhtalifanna bikumul ahwa, jangan sekali-kali mengikuti ajakan hawa nafsu. Ajakan hawa nafsu biasanya jangan berdamai dengan hawa nafsu, dikarenakan nafsu itu banyak tipuannya. Yang pertama, tubnuna ma la taskunun, kebiasaan keinginan nafsu mah selalu ingin membangun tempat rumah yang tidak bakal ditempati. Rumah bergedung bertingkat, sebetulnya itu untuk siapa? Rumah yang pastinya itu ukuran sebadan kita, yang bakal kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dipersiapkan sekujur ukuran badan kita. Itulah rumah yang sebenarnya yang bakal kita masuk ke kuburan namanya. Apalagi yang namanya alam barzah, andaikan kita tidak punya bekal. Wa tajma'una ma la ta'kulun, senantiasa mengumpul-ngumpul makanan yang tidak dimakan sebetulnya. Makan cuma kita sesuap, sisanya untuk siapa? Wa tu'ammiluna ma la tudrikun, dan banyak berhayal yang tidak mungkin bisa tergapai. Di pengakhir bulan Dzulqa'dah ini berpesan, Ibnu Abbas berkata, persiapkan untuk menghadapi bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, di hari ke-1, tanggal ke-1 bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, diciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Diampuni dosa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang saum di tanggal 1 Dzulhijjah, maka diampuni dosanya oleh Allah. Di hari kedua diijabahnya doa Nabi Yusuf alaihissalam. Barang siapa yang saum di hari kedua, tanggal kedua Dzulhijjah, maka diijabah doanya seperti diijabah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, di hari ketiga, barang siapa yang saum di hari ketiga, maka diijabahnya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Wa wulida Isa, di hari keempat dilahirkannya Nabi Isa. Barang siapa yang saum di hari keempat, maka Allah memberikan nafallahu anhul ba'sa wal faqra, maka Allah bakal memberikan, menolak dari balai dan dari kefakiran. Bahkan di hari kiamat bakal dikumpulkan dalam keadaan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Barang siapa yang saum di hari kelima, wulida Musa, itu dilahirkan Nabi Musa alaihissalam yang penuh dengan keberkahan. Barang siapa yang saum di tanggal kelima bulan Dzulhijjah, yabra'u minan nifaqi, bahkan dibebaskan dari sifat kemunafikan wa adzabil qabri, dan siksa kubur. Barang siapa yang saum di tanggal 6, maka fatahallahu li sayyidina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dibuka futuh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan, kemenangan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang saum di tanggal 6, yanzurullahu ilahi birrahmati, Allah bakal memandangkan pandangan rahmat, wala yu'adzibuhu abadan, dan tidak akan disiksa selamanya. Di hari ke-7, tuglaku fihi abwabul jahannam, maka ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang saum di tanggal ke-7, tuglaku lahu salasina baban, maka bakal ditutup pintu-pintu kesialan, 30 pintu kesialan, dan bakal dibuka 30 pintu-pintu kebaikan. Waktu sama yaumut tarwiyah, dan di hari ke-8 disebut tarwiyah. Man somahu, barang siapa yang saum di yaumut tarwiyah tanggal 8, a'talahu minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Barang siapa yang saum di yaumut tarwiyah tanggal 8, maka bakal diberi imbalan yang tidak ada yang tahu banyaknya. Imbalan itu hanyalah Allah yang tahu, yang ngasih imbalan itu. Di hari ke-9, Yaumu Arafah, yang disebut Yaumu Arafah. Man soma, barang siapa yang saum di tanggal Arafah tanggal 9, yaghfirullahu min ba'du. Barang siapa yang saum di Yaumu Arafah tanggal 9, diampuni dosanya
1 tahun yang sudah lampau dan 1 tahun yang bakal datang. Dan yang ke-10, kejadian Dzulhijjah atau Idul Adha. Barang siapa yang berkurban 1 ekor kurban, baik sapi ataupun kambing, maka setiap tetesan darah dan setiap jumlah bulunya bakal menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ahli Jummah rahimakumullah. Al-istidad, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi yang berkemampuan untuk berkurban. Berkurbanlah. Dalam hadis sahih, barang siapa yang punya keluasaan harta untuk bisa berkurban, terus tidak bisa melakukan berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat kepada musolahku. Artinya Rasulullah tidak senang kepada orang yang berkemampuan untuk berkurban tetapi tidak melakukan berkurban. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil hakim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.